Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu berdoa dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu buat hari ini. Berikan kami hati yang mau mengasihi-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang mau lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Berikan kami hati yang selalu rindu menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Haleluya. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk memuja-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati, beriku hati, oh, untuk menyembah-Mu. Beriku hati Yesus untuk memuja-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati Tuhan, beriku hati, oh, untuk menyembah-Mu. Beriku hati, beriku hati Yesus untuk memuja-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu.
Apa ku ajaib segala rancanganmu, Tuhanku, heran perbuatanmu. Oh, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, menurut kehendak-Mu. Terjadilah, menurut kehendak-Mu. Terjadilah, Bapa, terjadilah sesuai kehendak-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Yesus baik, Kau sungguh mulia. Kami menyembah-Mu, Tuhan, meninggikan nama-Mu. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Haleluya, Yesus. Terima kasih, Bapa. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu. Dimanapun saudara berada, saya menyapa yang dari Palu dan yang dari Luwuk. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji syukur hanya bagi-Mu. Dan saat ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau mengurapi kami dimanapun jemaat-Mu berada ya Tuhan Yesus, baik yang ada di Palu maupun yang ada di Luwuk maupun jemaat-Mu yang ada di luar kota ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan Yesus, ada rema yang kami dapat ya Tuhan Yesus, ada penyegaran yang baru yang kami dapat ya Tuhan Yesus pada saat teduh pada hari ini ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya baik, sebelum saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya mengingatkan bahwa sebentar malam ada ibadah CG, baik secara online maupun secara offline. Saudara bisa mengikutinya. Oke, saat ini kita sampai pada pembacaan kita yaitu di Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai yang ke-19. Perikopnya adalah yaitu tentang ke-10 orang kusta. Di sini ketika Tuhan Yesus melakukan sebuah perjalanan ke Yerusalem, Ia melewati perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika itu Yesus berjumpa dengan 10 orang kusta di perbatasan Samaria dan Galilea. Kita bisa baca di ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus
menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Ayat yang ke-13, dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Secara tradisi orang Yahudi, ketika orang yang mengalami penyakit kusta, itu adalah orang-orang yang najis. Orang-orang yang tidak bisa bergaul dengan komunitas yang ada. Orang-orang yang harus disingkirkan. Orang-orang yang harus di keterbelakangan. Sehingga pada waktu itu orang-orang yang mengalami kusta itu harus berada di tempat yang jauh dari masyarakat. Sehingga tempat mereka ada di dalam perbatasan Samaria dan Galilea. Sehingga Tuhan berjumpa mereka di sana. Dan ketika itu mereka berseru, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Dalam hal ini 10 orang kusta ingin mengalami yang namanya mujizat. Ingin mengalami yang namanya terobosan dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Dan di ayat yang ke-14 berkata, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir. Saudara perhatikan di ayat yang ke-14, di sini ada perintah bahwa Yesus menyuruh mereka untuk pergi perlihatkan diri mereka kepada imam. Saudaraku, ketika mereka berseru kepada Tuhan, mereka berseru kepada Yesus, belum terjadi yang namanya mujizat. Belum terjadi yang namanya kesembuhan dalam kehidupan mereka. Tetapi ketika Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi, pada waktu itu belum terjadi apa-apa. Belum terjadi mujizat. Tetapi ketika di tengah perjalanan, mujizat terjadi. Kesembuhan terjadi. Tradisi pada waktu itu bahwa ketika orang mengalami kusta, dan ketika mereka mengalami kusta dan mereka tahir dan sembuh, mereka harus memperlihatkan diri mereka kepada imam. Tetapi sebelum mereka sembuh, mereka tidak boleh datang kepada imam. Pada waktu itu ketika Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi, mereka belum mengalami kesembuhan. Saya ingin sampaikan kepada jemaat bahwa mungkin ketika kita mengalami persoalan, mungkin ketika kita mengalami sakit penyakit, mungkin ketika kita mengalami badai kehidupan, belum terjadi apa-apa. Belum terjadi mujizat. Kita belum melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kita belum melihat mujizat Tuhan terjadi. Tetapi Tuhan memerintahkan kita, yuk pergi. Yuk pergi beribadah. Yuk pergi ke komsel. Yuk pergi berdoa. Saudaraku, banyak orang nanti sudah mengalami mujizat, baru mau pergi beribadah. Nanti sudah mengalami berkat Tuhan, baru mau doa. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, bahwa sebelum mengalami mujizat, yuk kita datang doa. Yuk kita datang menyembah Tuhan. Ketika kita datang memuji dan menyembah Tuhan, kita datang beribadah kepada Tuhan, percaya mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Percaya berkat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Percaya bahwa ketika dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, dalam perjalanan kita untuk datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengadakan mujizat dalam kehidupan kita. Saya ingin sampaikan hal yang terakhir untuk kita semua. Ketika 10 orang kusta ini mengalami kesembuhan, apa yang terjadi? Di ayat ke-15 berkata, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?
Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? 10 orang kusta disembuhkan, 1 kembali untuk memuliakan Tuhan, 1 kembali untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Orang Samaria bukan orang Yahudi. Orang Samaria bukan orang Israel. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ini adalah dugaan saya sementara, bahwa 9 orang ini adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Orang-orang yang mengenal Tuhan. Tetapi 1 orang ini adalah orang Samaria yang tidak mengenal Tuhan. Seringkali banyak orang-orang Kristen, ketika mereka sudah mengalami mujizat, mereka menganggap, oh ini hal biasa terjadi. Oh ini hal yang biasa yang kami lewati, sudah biasa kami alami. Tetapi ada orang-orang ketika mengalami mujizat, mereka lebih excited, lebih semangat untuk mengejar hadirat Tuhan, lebih semangat untuk bersyukur. Jangan pernah menganggap hal yang biasa dalam kehidupan kita. Terkadang kita sudah biasa mengalami mujizat, sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika kita mengalami mujizat Tuhan, ketika kita mengalami berkat, yuk lebih excited dengan Tuhan, yuk lebih semangat dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Lebih semangat dengan Tuhan ketika kita mengalami mujizat Tuhan. Lebih semangat ketika kita diberkati Tuhan. Terima kasih, sekian dari firman Tuhan rema pada hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji syukur hanya bagimu. Biarlah firman hari ini memberkati kami semua. Bahkan ada rema yang kami dapat ya Tuhan Yesus, tidak hanya menjadi logos, tetapi menjadi rema ya Tuhan Yesus. Sehingga ketika kami berjalan dengan Tuhan, kami selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika kami mengalami mujizat, kami mengingat kebaikan Tuhan sehingga kami tahu mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.